Bismillah, sesekali dalam hidup ini kita akan merasakan jenuh. Begitupun dengan saya. Salah satu kejenuhan saya sebetulnya agak unik. Iya, saya jenuh dengan HP yang spek dan harganya normal-normal saja. Dan saya jenuh dengan dominasi brand asal Cina di pasar smartphone tanah air. Itulah sebabnya saya rela jajan sebuah flagship asal Jepang yang mungkin tak dilirik pasar sini, yaitu Sharp Aquos R8S Pro. Harganya saat ini terus menukik dari yang tadinya belasan juta, kini tinggal 6 jutaan saja. Padahal impresi saya sejak awal mulai menyentuhnya di meja unboxing sangatlah penuh warna, sesuatu yang sukses mengusir kejenuhan dari hidup saya. Lebay banget. Tapi impresi ini terus berlanjut ketika saya mulai menyapukan jari dan mengetik di on-screen keyboard saat mulai melakukan setup awal di HP berkamera 1 inci ini. Haptic feedbacknya halus sekali, terasa berisi, dan mewah ya, fleksib banget, nggak diragukan lagi. Dan terus berlanjut ketika saya mulai menggunakannya berselancar di dunia per-YouTuban, loudspeakernya bergetar hingga ke layar, menimbulkan sensasi syahdu yang berbeda dari biasanya. Oke, tanpa makna kiasan emang audionya bagus gitu ya, berisi dan on point banget. Fix lah, ini memang flagship sejati, sayang sekali orang-orang melewatkannya begitu saja. Apalagi di harganya yang sudah setara dengan mid-range terbaru, ini rasanya adalah sebuah hidden gem. Ya begitulah kiranya pikiran polos saya waktu itu. Sampai kemudian dua hal menyadarkan saya, yang mana dua hal ini sebetulnya bukan hal baru, karena tiap menjajal smartphone dari brand yang AC dan TV-nya bagus ini, hal ini kerap terjadi. Pertama, layar Exo OLED ini memang luar biasa, alias di luar kebiasaan mata saya yang sudah sangat terbiasa memandang layar AMOLED asal Korea atau Tiongkok. Reproduksi warnanya tidak biasa, dengan kata lain aneh, saturasi nampak berlebih, kontras pun tak bisa dikatakan proper. Akurasi warnanya tidak jarang memang terasa meleset. Nah, kedua, meski sudah berlabel AI, komposisi hasil kameranya seringkali terasa plain. Iya, polesan softwarenya terasa tak sebanyak yang biasa dihasilkan oleh kamera-kamera dari ponsel brand Cina. Metringnya pun tak jarang terasa kurang pas, plus fokus yang acap kali meleset. Saya ingat ada yang bilang ini adalah salah satu kelemahan sensor 1 inci di beberapa smartphone terbaru juga. Anyway, perbesaran 0,7 kali, 1 kali maupun 2 kali, semuanya pakai sensor yang sama, di mana focal length defaultnya memang ekstra lebar di 19 mm. Coba bandingkan dengan smartphone umumnya yang lensa utamanya punya focal length 24 atau 23 mm saja. Bagusnya, mau berpindah pakai perbesaran manapun, angle-nya bakal sama persis kan pakai lensa dan sensor yang sama terus. Tapi minusnya, di perbesaran 1 kali saja cropping sudah dilakukan, jadi sensor besarnya tidak dioptimalkan, kecuali pas kamu ngambil gambar ultrawide 0,7 kali. Lalu, perekaman video hanya punya satu mode, tanpa mode steady video. Namun, perekamannya sudah cukup stabil meski dibawa berjalan, kemudian panning dan juga tilting. Sebetulnya, saya suka merekam di 0,7 kali karena detail tertajam ada di sini dengan sudut ekstra lebar. Cuma ya berarti harus cropping lagi kan buat dapat angle atau perbesaran 1 kali. Nah, kita bebas merekam di resolusi 4K, namun jika ingin merekam di resolusi 8K, kita hanya bisa melakukannya 1 menit saja dan melalui mode khusus. Sementara kamera depan hanya bisa rekam Full HD dan di layarnya terlihat wajah saya sangat jingga atau kemerahan ya. Namun untungnya saya lihat hasilnya di monitor kerja saya ternyata normal-normal saja. Dengan stabilisasi yang juga cukup, dan kalau untuk berfoto, kamera depan ini nggak neko-neko, tapi juga nggak istimewa. Anyway, Aquos R8S Pro ini masih punya sisa 1 jatah upgrade ke Android 16. Mudah-mudahan saja masih kebagian ya. Walau agak ragu sih, karena Android 15-nya saja punya security update yang ketinggalan cukup jauh tuh. Iya, mudah-mudahan ya, karena kalau dari dapur pacunya sih ya masih kuat banget ya buat beberapa tahun ke depan maupun beberapa kali upgrade lagi. Snapdragon 8 Gen 2 sudah berfabrikasi 4 nanometer, skor benchmark AnTuTu hampir 1,5 jutaan, dan skor storage-nya 124 ribuan.
Storage 256 GB dan RAM 12 GB masih cincai banget kok buat HP seharga 6 jutaan mah. Apalagi build-nya terasa kokoh dengan frame logam dan lingkaran kameranya nampak serius banget seperti sebuah kamera pro. Lalu masih ada jack audio 3,5 mm, masih ada slot microSD pula, dan punya kemampuan wireless charging. Cukup menggambarkan fiturnya sebagai sebuah flagship lah ya. Tapi ini nggak ada MagSafe-nya dan dalam paket penjualan nggak disertakan casing sama sekali. Termasuk cari casing yang ada magnetic ring-nya juga hasilnya nihil. Anyway, saya cuma pakai ponsel ini buat kamera, streaming, medsos, dan juga chatting, jadi nggak sempat sama sekali buat main game ya. Kalau kamu mau main game doang, mendingan save budgetnya dan beli Infinix GT30 Pro saja. Sudah ada GT Trigger-nya pula loh, dengan skor Antutu yang mirip-mirip. Karena kalau Aquos R8S Pro ini cocoknya mungkin buat bernostalgia, menikmati sentuhan flagship di harga yang sudah jadi terjangkau, terpangkas gitu ya, atau buat jadi koleksi saja. Oke, seperti biasa kalau butuh secondan dengan kondisi dan harga istimewa, cek link toko saya di deskripsi ya. Siapa tahu smartphone ini sudah nampang di sana. Videonya saya tutup dengan sampel kameranya ya. Hatur nuhun sudah menyimak. Dari kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. K 30 fps, kamera belakang Sharp Aquos R8S Pro. Kelihatan stabil ya. Kita ikutin pergerakannya, harus lebih cepat. Zoom deh. Nol koma 7 kali. K 30 fps, panning, tilting, bisa diperlebar, bisa 2 kali zoom, semuanya cropping ya, pakai satu lensa soalnya. Silahkan simak videonya juga. Video di lensa belakangnya di perbesaran 0,7 kali ya, jadi pakai full sensor, nggak cropping. Kita simak kalau pindah ke besaran 1 kali dan kedua kali. Kamera depannya rada aneh ya, kalau di layarnya merah banget dan nge-crop banget. Silahkan disimak. Mungkin efek layarnya juga sih. Ini agak kurang wide ya. Ini saya udah merentangkan tangan saya sampai hampir mau lurus, penuh banget tuh aja. Mana kucingnya? Tuh.
Tadi sih agak terlalu orange, terlalu warm. Sekarang udah lebih enak. Gimana stabilisasi dan juga audionya? Komen ya.